selamat datang di podcast Makin Maksimal, persembahan Deposito BPR by Komunal. Barengan sama aku Quincy, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol khususnya tentang kemerdekaan. Karena apa? Ini adalah episode perdana yang khusus kita hadirkan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Boleh tepuk tangan dulu dong semua 1000 orang yang ada di studio. Nah, ngomongin soal kemerdekaan nih yang lagi nonton sekarang, ini kan pasti relate banget sama banyak hal ya, khususnya kemerdekaan finansial. Nah, ngomongin soal kemerdekaan finansial pasti itu langsung kehubungnya, kekoneknya sama sebuah tahap di mana kita sudah bebas secara finansial, merdeka secara finansial dengan cara apapun itu. Karena kan cara setiap orang beda-beda ya. Nah, hari ini di episode perdana, aku ingin mengetahui cara seseorang mencapai kemerdekaan finansialnya. Seseorangnya siapa? Sudah ada di studio bersama aku di sini, yaitu Samuel Ray. Boleh tepuk tangan lagi dong. 1000 orang di studio. 1000 orang. Udah nambah 1020. Live streaming ya ini ya tiba-tiba. Apa kabar Kosem? Baik Quincy. Senang Quincy, ketemu apa kabar? lagi. Baik juga dong pastinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dong untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Ini by the way, teman-teman yang lagi nonton sekarang, Koko Samuel Ray ini ya sudah banyak dikenal ya oleh semua orang, semua publik. Khususnya karena Kosem ini bisa dibilang sudah mencapai kemerdekaan finansial. Setuju nggak sama statement itu? Yes, setuju. Nah, gimana cara Kosem tuh mencapai tahap itu? Jadi sebenarnya sebelum masuk ke situ aku pengen jelasin dulu nih apa nih kemerdekaan finansial ya kan. Kalau kemerdekaan finansial itu kita sering dengar zaman aku masih sekolah dulu tuh kalau kita lagi direkrut masuk ke bisnis tertentu, ayo kamu masuk bisnis ini, jalanin bisnis ini, kamu harus begini, nanti ujungnya kamu bisa bebas merdeka finansial gitu. Nah, it's a different kind. Yang aku mau cerita hari ini agak berbeda nih sama teman-teman. Yang aku maksud di sini adalah merdeka finansial lewat jalur FIRE movement. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar, ada yang belum. Kenapa ngomongin API gitu ya? FIRE. FIRE ini singkatan Financial Independence Retire Early. Jadi FIRE movement kan, Financial Independence Retire Early. FIRE movement ini seperti arti harfiahnya gitu ya. Bebas finansial untuk bisa retire early. Early-nya tuh maksudnya sebelum usia tradisional retirement, usia 58, 65 gitu ya, jauh sebelum itu. Nah, ini dimulai di Amerika Serikat. Ada beberapa software engineer di Silicon Valley yang mereka mungkin beruntung ya secara salary mereka bagus, tapi memang tipikalnya yang engineer gitu ya udah kerja pulang gitu. Jadi lama-kelamaan kayak robot, tapi mereka mungkin menikmati gitu. Ya udahlah, gue seperti ini aja, biasa aja. Akhirnya lama-kelamaan mereka menyadari tabungan saya kok lebih cepat ya nambahnya, karena tadi ya hidupnya sederhana, tidak habis untuk mungkin Friday night kemana atau main kemana ngapain gitu. Jadi akhirnya mereka menyadari kalau tabungan saya kumpulin banyak dan saya mau dan saya bisa disiplin nih dengan budget bulanan saya hanya mau ngeluarin sekian budget gitu untuk tiap bulan sama gitu. Saya bisa konsisten jaga pengeluaran saya bisa tahu kira-kira berapa uang yang saya butuhkan untuk bisa bebas finansial tadi. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke matematikanya mereka gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mulai tertarik bisa juga nanti googling habis ini 4% rule atau FIRE movement. Jadi intinya mereka menemukan satu hitungan di mana hitungan ini bisa menentukan dengan gaya hidup saya yang sekarang saya perlu uang kira-kira berapa untuk bisa financial independence gitu. Jadi ini sebenarnya financial independence yang bisa dicapai sendiri, tidak perlu buka bisnis, tidak perlu gabung klub tidak perlu ikut kelas saya, kebetulan tidak jualan kelas memang gitu ya. Dan ini benar-benar movement yang open source, dan kenapa aku sampai sekarang udah mungkin 3 tahun lah ngomongin ini terus gitu ya, karena aku ngerasa ini movement yang cukup underrated, nggak banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya penting untuk diketahui oleh kita-kita yang karyawan gitu, kita-kita yang tidak punya sumber income lain selain gaji gitu kan. Kenapa penting buat karyawan? Karena karyawan tidak boleh terlena dengan gajian tiap tanggal 25 gitu ya. Karena satu hari nanti
bisa-bisa tidak gajian lagi karena satu dan lain hal ya kan. Banyak yang mungkin mengalami di layoff atau mungkin perusahaannya kenapa gitu ya, ada clash dengan atasan, jadi nggak enak lagi kerja di kantor gitu. Jadi selagi kita masih enak nih hari ini, masih bisa kerja, yuk kita ngumpulin dan kita maintain gaya hidup kita supaya kita bisa fire satu hari nanti. Kalau dihitung emang angka fire-nya ini besar kan. Angka fire-nya kalau dihitung kan cara ngitungnya pengeluaran bulanan dikali 12, dikali untuk disetahunkan, lalu dikali 25. Memang angkanya pasti besar, pasti miliaran gitu. Tapi at least kita sebagai karyawan tuh kita jadi punya sesuatu yang kita kejar. Kita punya satu goal yang satu hari nanti kalau aku udah punya uang segitu, aku udah bisa retire. Kalau nggak punya hitungan kan kayaknya ngawang-ngawang. Ngawang, oh ada konser di luar negeri, ya udah pergi. Oh ada teman-teman healing ke Bali, ya udah pergi gitu. Yang dikejar adalah yang sekarang, ya kan? Which is nggak salah juga ngejar yang sekarang kan. Kita memang perlu senang-senang untuk sekarang, tapi juga ada baiknya kita bisa ngitung nih fire number kita, mau di-achieve kapan, perlu nabung tiap bulan berapa untuk mencapainya, kira-kira gitu. Nah, aku mulai ngitung itu di tahun 2019, terinspirasi sama videonya Pak Dodi Prayogo, Dodi Bicara Investasi. Itu juga channel bagus kalau teman-teman suka belajar keuangan. Pak Dodi sharing tentang 4% rule. Nah, aku sendiri mulai ngitung akhirnya dan aku menyadari, ternyata selama ini gaya hidupku sudah seperti itu. Gaya hidupku sudah hemat dan nggak terlalu banyak hangout. Kayaknya spending kita paling gede tuh ke anak belakangan malah gitu ya. Jadi untuk papa mamanya kayak we're good at savings gitu. Kita naturally savers. Jadi akhirnya setelah kita hitung dan kita ngobrolin bareng, aku sama istri, kita memutuskan, oke, kita mau achieve ini di umur berapa, dengan angka berapa gitu. Jadi berawal dari video YouTube sebenarnya. Berawal dari video YouTube ya. Tadi Ko Sam sempat mention ada mathematics-nya gitu ya, ada formulanya. Nah, kalau boleh tahu sekarang Ko Sam beserta keluarga kan menerapkan FIRE movement ini ya. Jangka waktunya tuh sampai berapa tahun? Jangka waktu sampai achieve atau sampai achieve ya. Nah, jadi dari 2019 itu kami tadinya mau achieve di usia 35. Tahun ini aku umur 35. Oh, oke. Tapi ternyata achieve 2 tahun lebih cepat. Ya, jadi 2021 kemarin sudah achieve gitu. Nah, itu. Jadi cuman ya lagi-lagi ya teman-teman, poinnya bukan kayak harus cepat juga kayak Ko Sam atau aku harus punya target di bawah 30, karena FIRE movement ini hati-hati juga, kalian jangan jadi kayak cepet-cepetan gitu. Bahkan di luar negeri ada yang lebih cepat lagi, umur 28 Queen. Umur 28 gue masih galau-galau karir gitu ya, masih kayak mikirin terus yang mau makan apa gitu. Dia udah bebas finansial gitu. Namanya Steve Adney, kalau teman-teman mau baca blognya Mr. Money Mustache. Dia setelah retire jadi carpenter. Gitu, tukang kayu gitu, karena memang suka nukang orangnya. Itu 28 tahun sudah retire early. Jadi bukan soal balapannya, tapi sebenarnya gimana kita menghidupi si lifestyle ini hari demi hari gitu. Iya. Karena ya seperti layaknya mimpi ya, setiap orang mencapai mimpinya di umur yang nggak sama beda-beda, semua. betul. Sama seperti FIRE movement juga nih teman-teman. Kalau misalnya kalian udah targetin tapi ya tercapai yang mungkin lebih dari target, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa tercapai suatu saat nanti gitu ya. Nah, sekarang sudah tercapai nih 2 tahun lebih awal. Terus nextnya apa nih, Ko? Iya, nextnya jadi aku belakangan sih banyak fokus ke keluarga ya, banyak fokus di rumah. Jadi sebenarnya tuh trigger aku bisa bilang aku mau retire early di 2021 itu sebenarnya not so much about the money gitu. Kalau kita lihat uangnya saja, pasti ada selalu ketakutan kayak saya sebenarnya udah cukup belum ya, ini matematikanya kan teori ya, 4% rule, tapi kan ada faktor-faktor di luar itu yang kita nggak bisa kendalikan. Nanti tiba-tiba ada ketidakstabilan pemerintahan gimana, atau tiba-tiba saya punya anak lagi bagaimana, misalnya bubar ya, guys. Bubar hitungan akhirnya gitu. Jadi pada saat itu yang justru jadi trigger adalah aku udah merasa hidup antara keluarga dengan kantor tuh udah nggak balance. Aku waktu itu
tadinya kerja di kantor yang 2 hari seminggu itu di kantor, 3 hari bisa di rumah. Oke. Lama-kelamaan berubah polisi kantor, makin banyak hari yang diperlukan di kantor. Nah, saat itu posisinya Klau juga lagi kerja, dan dia full work from home bersama anakku. Jadi pulang-pulang dari kantor, aku ketemu dia tuh udah kusut gitu ya, udah meeting seharian, kadang mungkin meeting sambil gendong Hana gitu. Nggak nyaman gitu, hidup nggak nyaman, dan akhirnya kami ngobrol gitu. Ini kita mau sampai kapan seperti ini gitu. Rumah tangga udah nggak enak, aku ngobrol ketemu kamu udah dapat sepetnya doang sore-sore gitu. Terus dia pun merasa aku nggak hadir, aku nggak bantu dia gitu kan. Aku kan dalam hati, tapi kan aku bantu di kantor, gaji kan buat di rumah gitu. Betul. Tapi tetap aja maksudnya buat dia physical presence aku ada di situ, bantu-bantu di rumah gitu ya, bantu jagain, bisa handle Hana bareng-bareng di rumah tuh penting. Jadi akhirnya itu yang sekarang dikejar sih dalam kehidupan setelah FIRE ini, balancing ulang prioritas antara keluarga dengan kerjaan. Apakah akan tidak bekerja lagi? Kita nggak tahu. Aku juga nggak menutup kemungkinan. Bahkan sekarang aku lagi istilahnya consulting untuk satu perusahaan, tapi nggak full time. Aku kerja part time gitu ya, masuk beberapa hari seminggu. Tapi tetap aku bilang ke perusahaan baru ini, keluargaku adalah prioritas. Aku mau ada di rumah buat keluarga. Aku mau bisa lihat anakku tumbuh besar gitu. Terus mungkin juga another thing yang kami belakangan ini lakukan tuh banyakin pelayanan. Jadi mulai nerima undangan dari gereja, dari teman-teman komunitas yang mungkin traditionally kami nggak kesana gitu ya, karena waktu fokus di sosial media, mana nih yang ada brand dealsnya nih, yang ada bisnisnya gitu, kemana ya. Tapi sekarang dengan bertambahnya waktu di rumah ya, mungkin we try to give back juga gitu buat teman-teman yang sebenarnya membutuhkan informasi ini tapi mungkin nggak ada akses gitu, atau mungkin sungkan ya, kita gereja masa ngomongin uang gitu. Jadi kita coba buka pintu ke sana gitu sih, mencoba cari keseimbangan itu tadi. Oke, berarti life balance dulu ya setelah ini. Nah, boleh aku sedikit tarik mundur dulu ya. Penasaran kehidupan seorang Samuel Ray nih teman-teman sebelum sadar secara finansial gitu kan. Tadi sempat dibilang mungkin memulai FIRE movement ini setelah sudah menikah, betul ya? Nah, sebelum menikah itu kehidupan keuangan Samuel Ray itu seperti apa sih? Wah, kacau. Jadi senyumnya udah ketahuan guys. Pertanyaan yang bahaya ini. Kacaunya gimana tuh? Kacaunya mungkin nggak kacau-kacau, ya nggak tahu lah ya, define lah ya kalian yang dengar, silakan ngejudge gitu. Jadi dulu waktu baru mulai punya uang sendiri, sangat dan aku tuh ngantor di Sudirman, rumah di selatan, jadi pergaulannya tuh jaksel gitu ya. Meskipun nggak terlalu suka nongkrong, tapi aku tuh tipikal yang ngeliatin tas orang tuh merek apa. Observan dulu ya. Terus aku tuh kerja di perusahaan Jepang yang Jepang-Jepangnya tuh perlente banget kan. Kalau ke kantor nggak ada tuh tas ransel ditaruh kayak kura-kura di depan. Itu semua orang KRL semua gitu orang loh. KRL gitu, angker ya anak-anak. Nah, mereka di samping ditenteng gitu kan. Terus dulu sampai nggak mau beli ransel, nggak keren, mau tas tenteng aja ke orang Jepang ya. Berapa lama pakai sakit punggung karena kan cuma sebelah gitu, sakit sebelah. Ya kayak gitu-gitulah, vanity yang dikejar, ngejar validasi dari pergaulan, merasa penting gitu hal-hal kayak gitu untuk didapatkan. Baca-baca majalah lifestyle dulu masih ada majalah, mungkin sekarang teman-teman banyak kan baca info dari Instagram ya, tapi mungkin 10-11 tahun lalu masih ada lah majalah-majalah lifestyle luar negeri yang aku tuh sekali beli majalah 300.000 gitu. Jadi wah, ini
dan aku merasa perlu itu gitu untuk dapatkan apa ya, eksistensiku sebagai anak muda, eksekutif muda Jaksel gitu. Jadi ya ini aku belum pernah share sih di podcast lain kayaknya. Oh iya, wah. Jadi apa ya, kita semua berangkat lah dari situ sebenarnya gitu kan. Nggak semua yang teman-teman lihat sekarang di channel YouTube kami, Samuel dan Claudia, oh ini kayaknya dari lahir kali begini setelan itu. Iya kan, pasti orang banyak yang mikir gitu. Kayak kosem lempeng-lempeng aja orangnya gitu. Enggak juga. Jadi awal-awal kerja pun ngalamin yang namanya FOMO, ngalamin yang namanya kepengen bergaya tuh ada gitu. Tapi ya itu berbentrokan akhirnya dengan kebutuhan hidup kan. Lama-lama kan kayak, lu beli majalah 300.000 itu bisa makan berapa kali di kantin gitu. Terus tuh 3 tahun lagi si Klo minta nikah, budget nikah berapa ya gitu. Jadi mulai mikir ke sana ya, pelan-pelan itu. Tapi di awal-awal memang ada step belajarnya lah, nggak langsung lempeng. Kalau kamu mau tahu yang langsung lempeng itu Klau, kamu harus undang Klau ke podcast ini. Nah, boleh tim deposito BPR nanti diundang istrinya Kosem ya. Gantian ya. Gantian ya. Siapa tahu nanti ngomongin Kosem juga, iya nih Kosem dulu tuh sempet nggak lempeng banget gitu. Aib yang lain keluar juga semua. Nah, butuh berapa lama nih Kosem sampai nggak bisa nih, ini gue harus meninggalkan gaya hidup gue yang dulu. Iya. Apakah memang bertobat, pure karena ya tobat gitu ya? Apakah karena memang pure Ciklau ini meminta nikah, kehidupannya harus berubah, kebutuhannya harus diprioritaskan yang mana gitu? Jadi berproses. Kalau dibilang berapa lama ya dari mungkin awal kerja sampai sekarang, bahkan hari ini masih berproses terus kan. Iya pasti. Ada beberapa turning point. Cuman kalau untuk mencoba mengelola keuangan dengan lebih baik itu tadi ya, di momen kepepet tadi ketika mau nikah. Jadi pelan-pelan punya kesadaran, uang harus tabung, uang harus dikelola dengan baik karena ada kebutuhan-kebutuhan lain di luar lifestyle yang dikejar untuk sekarang. Tadi majalah 300.000 tadi. Tapi kemudian kan kita menyesuaikan ya, namanya menikah ya. Lama ada juga titik di mana kayak aku yang protes ke Klau, kamu nih hyper saver gitu, terlalu banyak nabung, nggak sehat gitu, semua dikekep untuk nanti kan. Jadi detailnya adalah gini, aku kan punya uang jajan gitu kan, jadi dari gaji nih ada rekening bersama, ada buat sendiri sama-sama juga. tahu. Nah terus dari situ ditinggalkan misalkan sekian lah, 2 juta gitu untuk aku transportasi dan makan siang di kantor gitu. Nah si Klau itu dia bahkan nyari dari 2 juta itu kalau ada sisa balikin ya ke rekening bersama biar ditabung lagi gitu. Jadi gitu. ada kayak gitu-gitu. Si yang akhirnya aku tuh protes ke dia, ini tuh kayaknya nggak boleh deh, kita harus ketemu garis tengah yang enak buat kita berdua gitu. Jadi ada penyesuaian dari dia juga. Dan ada momen dimana kita akhirnya mikir, iya uang banyak begini udah ditabung gitu kan. Kita nabung tuh udah sampai nggak tahu tujuannya, jadi kayak udah jadi force of habit aja gitu. Karena harus tabung lama-lama banyak, terus kayak ini kebutuhan ini udah, terus buat apa gitu. Jadi kayak terlalu hyper saver juga salah. Dan akhirnya yang another turning point itu pas nonton video Pak Dodi tadi di 2020, aku bilang sama Klau, ini kayaknya kita deh, orang-orang di FIRE movement ini tuh kayaknya kita, cuman kita nggak tahu namanya gitu, frugal living gitu. Ini kayaknya kita cuman kita nggak sebut frugal living sampai hari ini. Terus kita udah hidupin dan ternyata yang missing adalah kita belum pernah hitung kita mau angka FIRE kita berapa, kita mau retire di umur berapa. Begitu dihitung ternyata kita bisa achieve nih di umur 35 dengan rate kita menabung yang sekarang, dengan rate income yang sekarang. Pada saat itu, for context juga teman-teman, aku dan istri sama-sama kerja dan kami sama-sama manajer di kantor. Jadi memang ada percepatan nabung dari sana juga gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi turning point-nya ada beberapa, cuman lesson learn-nya itu juga dari akunya ada, Chloe juga ada. Iya. Aku pernah dengar, correct me if I'm wrong ya Chloe ya, Ciklau itu dulu sempat menjadi seseorang yang sandwich generation, betul kah? Sampai sekarang. Sampai sekarang Masih kok. Aku juga, cuman mungkin Kosem lebih. juga. Ya mungkin lebih in a way papa mamaku masih ada income. Kalau papa mama Klau
udah dependent on us lah gitu kira-kira. Oke, itu apakah mempengaruhi kehidupan Kosan dan Ciklau secara finansial? Jadi sandwich generation itu, sebentar minum dulu. Ini seret mulu. Yaudah ikut deh. Oke, jadi sandwich generation itu kan sebenarnya realita ya. Orang Indonesia tuh, data dari BPS bilang 80% lansia di Indonesia itu mengandalkan bantuan dari generasi yang lebih muda. Ya. Jadi itu realita lah gitu, bukan cuma Ciklau tapi sebenarnya mayoritas dari kita seperti itu. Nah, journey-nya kami juga awalnya itu ya empot-empotan ya dengan gaji fresh grad. Mungkin aku not so much, tapi Klau aku tahu dia pernah bayar apa, misalkan utility di rumah, listrik, air segala macam tuh di dia. Terus dari apa, misalkan orang tuanya mau pergi makan gitu ya, hangout, itu dia yang bayar. Terus juga apa, adiknya sempat lagi kuliah nggak punya laptop, itu laptopnya cicinya yang kasih gitu. Jadi sejauh itu. Kalau aku puji Tuhannya memang nggak sampai sana, tapi orang tuaku juga bukan yang pengusaha yang besar sekali gitu, yang sukses banget punya pabrik gitu. Jadi emang kami mengerti sih realita ini dekat dengan kami lah, realita sandwich generation. Tadi pertanyaannya berarti gimana melaluinya ya? Iya. Nah, jadi gimana kita melaluinya? Terjadi komunikasi yang intens dengan keluarga, dengan orang tua. Sejauh mana kami bisa support keluarga gitu dengan gaji fresh grad waktu itu, dan kebutuhan mama papa seperti apa yang urgent gitu. Kalau makan di luar tiap minggu kan sebenarnya tidak urgent, sebenarnya bisa makan di rumah atau beli catering gitu ya, yang sama enaknya tapi lebih murah misalkan. Apa ya, hal-hal seperti yang urgent ya tentu laptop misalkan untuk adik untuk mau kuliah gitu kan, harus belajar. Dan setelah itu dikomunikasikan, ada pengertian budgetnya berapa nih tiap bulan yang kita bisa sisihkan untuk orang tua. Demikian pula orang tua aku gitu. Dan things get easier. Jadi tidak selamanya sandwich generation susah, karena akhirnya adik-adik yang tadi dibantu sudah selesai sekolah dan mereka juga kerja dan bantu juga akhirnya gitu, bantu juga di rumah untuk bayar tadi ya utilities dan segala macam gitu. Dan akhirnya sekarang adik-adiknya udah kerja semua. Mungkin ya sandwich generation itu buat aku ngelihatnya, kita lihat sebagai kesempatan untuk menjadi berkat kali ya gitu. Memang susah, memang berat itu untuk membiayai mimpi kita sendiri dan orang tua di atas kita yang sudah tidak berpenghasilan. Tapi situasi itu tuh nggak selamanya akan kayak gitu. Itu berat yang sekarang kita rasakan tuh nggak akan selamanya berat. Yang terjadi di kami ya income bertambah seiring dengan karir membaik, karir meningkat. Juga kebutuhan orang tua tuh bukan yang tanpa batas gitu. Ternyata setelah kita biasakan, oh bisa juga ya dibudgetkan dan ada satu angka yang fix gitu tiap bulannya gitu. Ya harus berani komunikasi dengan orang tua. Itu yang mungkin tough juga ya buat teman-teman. Kamu anak durhaka ya, hitung-hitungan sama orang tua gitu kan susah ya. Emak gue itu gitu. Emaknya Quincy nonton gak nih? Jangan ya Mak. Jadi buat aku sih tough, but it has to be done sih. Conversation itu harus dilakukan supaya kita nggak yang, bukannya kita pelit ya sama orang tua. Kita mau ngasih, cuman kan harus fix nih tiap bulannya supaya aku bisa alokasiin buat mimpi-mimpiku yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu sih. Iya, supaya tidak menghambat juga perjalanan atau dreamnya Kosem dan juga Ciklau untuk mencapai kebebasan finansial itu tadi ya. Betul. Dulu boro-boro mikir kebebasan finansial, mau nikah Pak, aku mau nikah gitu kan, atau aku mau beli mobil gitu. Jadi realitanya kita punya kebutuhan masing-masing juga yang harus juga diurus bersamaan dengan kita ngurus kebutuhan orang tua gitu. Oke. Karena memang setuju sih harus komunikasi. Orang tua itu ya orang tua aja, parents being parents kayak mereka ya most of the time ya. Jadi curhat nih, most of the time mereka merasa mereka paling benar ya nggak sih? Jadinya memang betul tuh teman-teman harus komunikasi. Siapa tahu bisa menemukan satu angka tadi yang kayak Kosem bilang gitu ya. Bisanya membiayai berapa? Siapa tahu setuju atau nggak setuju ya nego-nego lah. Gitu. Betul. Kok ajarin dong cara komunikasinya? Nggak bisa, mohon maaf itu nggak bisa diajarin karena tiap keluarga beda stylenya gitu kan. Ada yang mungkin keluarga Jawa gimana, keluarga Chinese gimana, keluarga orang Timur gimana
gimana gitu. Jadi beda-beda sih style-nya. Cuman yang penting harus ngomong sih, ya kan. Kalau nggak pernah ngomong ya asumsi nanti dalam hati kita nyimpen apa, dalam hati orang tua nyimpen apa nggak tahu juga. Gitu. Bener, gelasnya sama-sama penuh ntar clash jadinya, nggak enak. Ya itulah teman-teman yang jadi kata petua. Ini kayaknya dipotong, masukin reels nih bagian ini. Terus pasang lagu sedih. Oke. Kencana yuk. Kalau nggak ini Yura. Oh Yura, tidak bisa Yura. Iya. Masih trending tuh, masih trending. 2-3 minggu lagi masih bisa. Oke, kita ngomongin soal Kosem lagi ya. Kita balik ke topik perencanaan keuangan ya, Kosem. Seorang Kosem sendiri deh, mulai merencanakan keuangan itu seperti apa? Terus langkah awalnya yang mungkin sangat mudah menurut Kosem dan mungkin juga bisa diterapkan sama teman-teman yang lagi nonton itu seperti apa, boleh diceritain nggak? Jadi langkah pertamanya ini sebenarnya sangat mudah tapi juga susah ya at the same time. Mudahnya adalah sesimpel kita tracking pengeluaran, itu aja. Susahnya ya karena butuh konsistensi mungkin ya gitu. Iya. Jadi aku ngomong seperti ini karena aku juga sampai sekarang tuh masih kadang merasa ribet ya, aku harus hidup tuh karena aku tracking pengeluaran. Tadi ke studio ini keluar masuk tol kan. Nah, tol itu habis step kan orang langsung pergi biasanya. Aku tunggu struknya keluar. Aku pencet struknya. Kenapa? Karena aku memang mencatat gitu ya. Jadi untuk operasional sehari-hari aku beli kopi. Pokoknya semua yang out of pocket expense. Aku beli kopi, makan, apapun ya itu meskipun sudah ada budgetnya, tapi aku tetap tracking pengeluaran. Itu sampai rumah aku taruh di mejanya Klau yang masukin ke Excel pembukuan gitu. Oh, akuntannya Ciklo nih. Dia tuh juara nasional waktu SMA, juara nasional Olimpiade Akuntansi. Oh, SN? Iya. Wah, keren. Jadi wajib diundang nih berarti nextnya. Iya. Terus belajar ngitung-ngitung. Anyway, kepake lah ilmu akuntansinya tadi ya untuk pembukuan rumah tangga. Akhirnya kebiasaan tapi emang susah gitu ya. Emang susah karena kadang-kadang kan kita merasa kayak ribet amat sih atau merasa capek nih ngumpulin struk kayak gini gitu. Tapi lama-kelamaan itu kan dari situ kan akhirnya jadi report keuangan, pembukuan yang akhirnya kita baca bareng-bareng di akhir bulan. Ini kita sebagai suami istri akhirnya bisa ngelihat sebenarnya hidup kita tuh kayak gimana sih di atas kertas secara income itu pembukuannya gitu. Dan akhirnya kelihatan kita banyak pengeluaran bulan lalu di makan atau di mana gitu ya. Bukan untuk salah-salahan ya. Kamu sih beli tas atau kamu minta makan Korea mulu mahal gitu kan. Bukan, tapi lebih kepada kita tahu gitu mana yang harus ditekan betul. Dan kesukaan kita tuh apa gitu, kita sukanya ngabisin uang tuh sebenarnya untuk apa sih gitu, kelihatan gitu. Dan setelah itu lama-kelamaan kami lakukan, kami juga bikin tracker net worth nih kekayaan bersih ya, kalau bahasa akuntingnya ini correct me if I'm wrong ya. Aset dikurang hutang, bener nggak ya? Ya kan, aset kurang hutang sama dengan net worth gitu, kekayaan bersih. Nah, kekayaan bersih itu kan lama-kelamaan nambah kalau kita nabung terus. Nah, itu juga jadi sesuatu yang menguatkan pernikahan kami, aku ngerasanya. Karena kita melihat sama-sama kekayaan bersih kita bertumbuh. Kalau lagi drop, kayak misalkan beberapa kali tahun ini kan market crash, turun gitu ya. Kalau lagi turun, aduh IHSG kapan balik lagi gitu ya. Jadi sama-sama suffer sama-sama, senang sama-sama itu. Jadi kayak nambahin kekompakan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan itu aja sebenarnya rahasianya. Jadi nggak ada rahasia yang luar biasa. Dan ketika aku ngomongin begini ke kamu, ke talk show, kemana-mana tuh kayak ya elah masa gitu doang gitu ya dalam hatiku gitu. Tapi memang begitu doang gitu. Jadi kita mulai dari punya kesadaran untuk saya nih bukan kumpulin struk karena saya ribet atau karena saya takut istri atau karena saya apa gitu ya, tapi karena saya mau punya full picture
tentang perjalanan finansial saya bulan ini seperti apa. Kalau kita kan di kantor biasa ada kebiasaan health check up ya, 2 tahun sekali, atau pas mau pindah ke kantor baru kan health check up dulu. Nah buat aku kebiasaan menghitung pengeluaran ini, budgeting, itu seperti kita health check up tiap bulan. Kita tahu kesehatan keuangan kita seperti apa gitu. Betul. Sehingga kita tahu nanti di akhir tahun saya bolehnya nonton konsernya di mana. Di Jakarta aja atau bisa ke Singapura gitu. Saya mantainya di Ancol aja atau di Bali gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh kita bisa naker dengan realistis, bukan tergoyang sana sini karena FOMO, trendingnya lagi ke sini, trendingnya lagi ke sana gitu. Jadi kita bisa naker secara realistis. Dan meminimalisir impulsiveness juga. Iya betul, sih? betul. Terus kalau mau tahu, nggak tahu ini teman-teman mau lakukan apa enggak, karena not for everyone. Buat yang punya pasangan, login di satu akun e-commerce di handphone kamu dan pasangan. Jadi ketika kamu udah mau belanja, kan kamu check out pasti pasangan kamu lihat, karena kan emailnya berdua bisa buka gitu. Bener. Jadi apa ya, aku selalu kami lakukan ini. Awalnya sebenarnya bukan karena mau saling ngecek, karena mau ngumpulin poin. Jadi kalau di Oren itu kan kalau belanja kan dapat poin. Iya benar. Kalau belanjanya masing-masing kan poinnya terpisah di dompet masing-masing. Nah kita kumpulin poinnya lebih banyak. Terus si Klau suka main game apa gimana gitu di dalam aplikasi. Oh kamu juga sama ya, yang pakai bola-bola itu kan, warna-warni. Udah dapat poin, nah dia suka itu kumpulin jadi satu. Udah itu e-commerce-nya samain aja, satuin aja itu. Iya. Tapi secara nggak sengaja ini jadi kayak check and balance antara aku dan dia. Aku mau belanja, ya udah masukin keranjang aja. Nanti aku lihat kamu mau beli apa. Habis itu diobrolin tuh, diaudit dulu tuh sama procurement kan, sama bagian purchasing sebelum dibelanjakan. Gitu. Ya ini nggak tahu ya, mungkin ada yang mau lakukan, ada yang ribet. Tapi this is something that we also do secara nggak sengaja. Jadi kayak punya kontrol mekanisme dalam keluarga gitu. Oke. Dulu suami aku auditor juga lagi. Semoga dia tidak menonton ini ya. Cepat berikan password e-commerce kamu. Cukup menanti aja kedatangan paketnya di rumah, oke? Nah, berarti bisa dibilang Ko Sam dan juga Ciklo di rumah ini menerapkan konsep hidup frugal living ya? Iya. Itu berarti sejak awal menikahkah atau baru di tahun keberapa? Ya mungkin bisa dibilang sejak awal menikah, cuman kami nggak tahu namanya gitu. Oh, oke. Ya, kami nggak tahu itu disebut frugal living, tapi kami sudah praktekkan dan ternyata cocok lah dengan kami. Boleh diceritain lebih lanjut gak? Siapa tahu yang nonton di rumah nih baru denger sekarang frugal living apa tuh? Jadi frugal living itu kita mencermati setiap pengeluaran yang kita lakukan, bagaimana pengeluaran itu bisa mendatangkan faedah yang maksimal buat kita. Artinya banyak gitu kan. Apakah saya pertama tentu yang paling awal adalah kita harus beli atau nggak beli. Ya, kalau bisa pinjam, kalau bisa pakai ulang yang sudah rusak kita betulkan. Kenapa kita harus beli baru gitu kan? Itu level pertama. Terus level kedua adalah apakah yang kita beli ini mendatangkan kebahagiaan buat kita. Jadi kita bicara soal apa ya? Sorry, level kedua bukan itu. Ya, jadi level kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat gitu, manfaat yang panjang dari barang yang kita beli ini. Seperti beli mic ini. Seperti beli mic ini, gitu kan, bisa ini buat berapa kali konten. Bisa buat berapa kali konten gitu. Tidak berarti frugal living itu artinya kita ini miskonsepsi aku sering banget lihat di TikTok ya. Jadi adu miskin, adu susah gitu. Aku makannya cuman sekian Rp1.000 per hari gitu ya, cuman nasi sama kuah doang gitu. Aku cuman kalau ke warteg belinya nasi sama acar atau apa gitu ya. Pengeluaran bulan cuma segini. Aku nggak beli skincare. Aku frugal living karena aku dibeliin temanku atau skincare-nya. Ya itu bukan frugal living, jadi benalu gitu kan, nyusahin orang lain sebenarnya. Jadi banyak salah paham. Sebenarnya frugal living itu boleh beli barang mahal, boleh gitu ya. Beli baju bermerek boleh, asalkan kita tadi ya udah menakar kemampuan, terus udah menakar ini kira-kira kita pasti bisa pakai berapa lama nih gitu. Baju yang sama dengan kamu beli baju yang mahal sedikit atau dengan beli baju yang murah, tapi baju yang mahal ini lebih tahan lama, lebih bisa dipakai terus dan lain sebagainya. Itu juga bisa
termasuk frugal living gitu kan. Betul. Kemudian ya tadi ya, terhadap barang yang sudah kita punya, merawat barang tersebut, merawat barang-barang yang kita punya, makainya sesuai fungsinya. Jadi Hana tuh di rumah gitu ya, kadang ada namanya anak kecil kan semua dimainin gitu ya. Iya, Ada pajangan pun dia mainin, di dalam mobil pun dia mainin gitu. Nah kita tuh belajar ngajarin dia bahwa mainan itu ada barang-barang yang merupakan mainan yang bisa lu banting-banting, lu tarik-tarik, papa mama nggak apa-apa. Ada barang-barang yang bukan mainan. Jadi kita ngajarin itu, kita cukup tegas ke dia meskipun dia anak-anak gitu. Kita nggak pakai alasan namanya juga anak-anak, enggak. Namanya fungsi barang. Ada yang off limits buat kamu, ada yang kamu boleh mainin. Jadi sampai sekarang tuh, Hana ini meja kerja papa, semua yang ada di atas meja ini tidak boleh kamu pegang. Ya, seperti itu ya. Dia belajar gitu. Kan itu menurutku juga satu value yang aku sampaikan ke dia, bahwa lu jangan mainin barang-barang atau pakai barang-barang tidak sesuai fungsinya. Yang terjadi bila barang dipakai tidak sesuai fungsinya, nanti akan rusak gitu. Akan berumur lebih pendek. Terus kita juga ngajarin ke dia belajar untuk menunggu. Buat anak-anak tuh kan mereka mau sekarang gitu. Papa dia lihat apa ya, misalkan lihat kue, boleh nggak kita beli kue itu? Nanti ya kita beli pas kamu ulang tahun gitu. Boleh nggak saya beli mainan itu? Nanti pas kamu ulang tahun. Jadi mengajarkan dia juga untuk dia nggak selalu punya apa ya. Meskipun dia hidup nyaman dan kalau kita mau beli ini bisa sih beliin aja gitu. Cuman belajar nunggu, belajar untuk menghargai barang yang udah dia punya sekarang gitu ya. Itu juga menurut kami ya frugal living versi anak-anak yang kita lagi coba ajarin ke dia juga. Sejak dini ya. Wah, semoga itu bisa terpupuk sampai dewasa ya. Amin. Nah, satu pertanyaan terakhir yang aku mau tanyakan ke Kosem, ini balik lagi ke tema menang ya, atau merdeka secara finansial. Untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, Kosem, menurut Kosem, apa langkah finansial yang seharusnya mereka mulai ambil supaya nanti ke depannya bisa mencapai kebebasan atau kemerdekaan finansial itu? Jadi basic but ya penting gitu ya. Betul. Buat aku harus berani mulai budgeting, harus berani mulai mencatat pengeluaran. Ya, mencatat pengeluaran. Harus berani budgeting dan mulai mencatat pengeluaran. Ini simple, ini mungkin orang pikir apaan kayak gitu doang gitu ya. Tapi dari kita melakukan kebiasaan simple ini, ya tadi kita udah bahas manfaatnya ya, mendapatkan health check up keuangan sendiri tiap bulan. Kita jadi tahu kekuatan keuangan kita sampai mana. Kita jadi tahu kita mimpi kita selanjutnya yang kita bisa solve tuh ke arah mana gitu. Jadi buat aku jangan remehkan small steps, jangan pikir itu mah gampang gitu ya. Kalau kita nggak melatih mental kita dengan melakukan yang small steps itu, nanti tiba-tiba datang berkat besar, gaji dinaikin atau dapat bonus. Nah, kita berasa dapat uang kaget karena selama ini tidak pernah punya habit membiasakan diri mengatur pengeluaran. Jadi start small teman-teman. Soal investasi, soal belajar cari cuan itu banyak gitu ya. Dan itu gampang. Justru belajar seperti itu gampang karena informasi itu banyak di internet. Tapi yang susah itu bangun disiplin. Ya, yang susah itu bangun disiplin untuk saya mau submit ke budget sekian juta tiap bulan. Meskipun saya manajer, meskipun saya mampu bayar supir sendiri, misalkan saya mau naik transportasi umum kemana-mana. Itu it takes some learning, membiasakan diri. Ya, kalau kita nggak membiasakan diri seperti itu, begitu nanti jebret gaji besar datang atau kesempatan besar datang, kita kebawa sama gaya hidupnya. Gitu. Ini aku lihat harus jaga. Dan satu hal yang aku kagumi dari istriku ya itu pas dia sudah manajer nih, kayaknya lagi hamil Hana 2019. Itu kantornya di Alam Sutra, rumah kami di Bintaro. Naik bis ke kantor hamil gede. Aku pun sampai gimana ya, apa kamu mau kuantar aja segala macam. Enggak, aku mau naik bis karena aku merasa aku happy naik bisnya dingin, AC, bayarnya cuma 10.000. Dan aku merasa aku nggak perlu waste more money
on this. Ini cuman trip aku ke kantor pulang gitu. Ini bukan kayak aku jalan-jalan harus first class apa segala macam itu. Jadi ini hal yang aku kagumi dari dia, dan aku merasa hal ini itu kebentukan dari kebiasaan gitu. It's not something you can learn by watching a video atau ikut kelas gitu. Itu sesuatu yang benar-benar keadaan tuh membentuk dia. Nah, kita harus biasakan diri kita untuk mau dibentuk sama keadaan, meskipun kita bisa sih nyaman gitu. Yuk coba yang susah-susah gitu, yang sedikit menyusahkan diri supaya kita tetap stay humble, dan ketika Tuhan berkati kita dengan rezeki yang lebih banyak, ya kita bisa lebih responsible. Gitu. Start small guys. Start small. Start small. Mungkin menonton video ini ada yang end up-nya motivasi aja, ada yang end up-nya jadi oke, saya bangun, saya harus melakukan langkah kecil itu. Semoga banyak ya yang bisa memulai langkah kecil itu. Amin. Nah, sebagai penutup mungkin pesan dari aku juga simple dalam hal kita belajar mengatur keuangan, simple juga dalam berinvestasi. Dalam perjalanan karirku aku ketemu berbagai banyak macam instrumen investasi yang begitu menarik dengan iming-iming cuan yang begitu besar gitu ya, bisa belasan persen per tahun, ratusan persen per tahun. Tapi balik lagi, seperti kita mengatur keuangan, namanya kita karyawan ya udah banyak kepusingan di kantor gitu ya. Kita pilih investasi yang tepat dengan keseharian kita. Kita pilih yang sesuai, yang bisa mensupport kita fokus di kantor, fokus di kerja, tapi investasinya juga tidak kalah menarik gitu ya cuannya gitu dengan apa yang kita butuhkan. Nah, aku menemukan dalam perjalananku berinvestasi, akhirnya balik-balik lagi ke deposito sih. Jadi di awal berkarir tuh suka berdeposito di BPR gitu ya. Si Klau itu ngumpulin dari 500.000, 1 juta, nanti udah ada 5 juta buka deposito gitu. Dulu kan limitnya besar ya untuk bisa buka deposito zaman dulu, dan harus ke banknya sendiri, harus langsung gitu. Nah, along the line ya kami belajar macam-macam, reksadana, saham, dan kripto dan segala macam. Tapi akhirnya balik ke cinta mula-mula gitu. Ibaratnya itu kayak full circle, balik lagi ke deposito lagi. Dan bukan karena ini kita lagi di podcastnya deposito BPR ya, tapi memang yang kami lakukan tuh itu akhirnya kayak aduh pusing lah, lihat saham, index fund 5 tahun terakhir nggak kemana-mana, di situ-situ aja gitu. Sementara kan kita ngejar return, kalau FIRE kan 7% per tahun gitu ya, mudah-mudahan bisa 7% per tahun. Akhirnya ya udah dapatnya di deposito BPR gitu, 675, mendekati 7% gitu. Dan sekarang sudah dimudahkan dengan adanya deposito BPR by komunal, jadi nggak perlu ke banknya lagi, nggak perlu komunikasi repot lagi, submit dokumen gitu ya, semua udah dibantu by online, sampai signing kontrak depositonya segala macam tuh bisa online juga gitu. Biletnya pun dikirim ke rumah. Jadi aku benar-benar pemakai setia yang juga happy sampai sekarang. Jadi teman-teman juga diundang ya, aku undang untuk mencoba juga. Informasinya ada di bawah, silakan teman-teman cek-cek, dan ini Kosem approve lah, pokoknya dicoba aja dulu ya. Gitu. Iya. Pokoknya ini aplikasinya bisa di-download di Google Store atau di App Store ya. Yes. Dan itu gratis, teman-teman. Gratis. Jadi memang semudah itu untuk melakukan langkah awal ya untuk merencanakan finansial. Betul. Dan rajin kasih cashback. Jadi kalian mumpung lagi rajin kasih cashback nih, ayo cepat mendanai. Nah, kita keruk uang deposito BPR by komunal. Sekali lagi terima kasih Kosem sudah hadir di episode perdana podcast Makin Maksimal ya. Yes. Dan teman-teman, thank you juga udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pastinya sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Makin Maksimal, persembahan deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Bye-bye. Bye.